Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kapanpun Anda mengakses channel video ini, saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis, energi, dan vibrasi. Bahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas wujudkan 1 miliar rupiah dengan kendaraan yang sesuai. Berdasarkan evaluasi materi terdahulu, jika memahami tentang realitas termasuk hukum tarik-menarik dihubungkan dengan fisika kuantum, ternyata agak rumit dan sulit dipahami. Tetapi kalau disederhanakan adalah pikiran sebagai energi, frekuensi dan getaran, intensi dan ketekunan, serta efek pengamatan. Maksudnya saat melakukan visualisasi untuk membentuk realitas di masa depan. Mengenai frekuensi dan getaran, konsep tentang pikiran dan energi positif dalam Law of Attraction juga dihubungkan dengan ide frekuensi dan getaran, di mana segala sesuatu dalam alam semesta termasuk pikiran kita memiliki frekuensi atau getaran yang beresonansi dengan hal yang serupa. Dengan memfokuskan pikiran kita pada kekayaan dan kelimpahan, kita dapat meningkatkan frekuensi atau getaran kita untuk selaras dengan kekayaan atau uang, katakanlah selaras dengan uang 1 miliar rupiah. Ketika seseorang sangat fokus pada tujuan mereka dan secara konsisten bekerja menuju pencapaian itu, mereka cenderung mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Ini mungkin termasuk merencanakan secara bijaksana, mengelola uang mereka dengan baik, dan mencari peluang yang mendukung tujuan mereka. Keyakinan yang kuat dan motivasi yang mendalam mencapai tujuan dapat mendorong seseorang untuk bertindak dengan tekun, bahkan ketika menghadapi rintangan atau tantangan. Orang yang berfokus pada tujuan finansial besar mungkin lebih peka terhadap peluang-peluang yang dapat membantu mereka mencapai tujuan tersebut. Mereka mungkin lebih terbuka untuk mencari dan memanfaatkan peluang investasi, bisnis, atau proyek lain yang dapat membawa mereka lebih dekat ke tujuan. Pikiran dan perasaan positif menghasilkan hasil positif. Orang yang memiliki sikap positif terhadap uang dan kekayaan mungkin lebih cenderung untuk menarik situasi dan kesempatan yang mendukung pertumbuhan finansial mereka. Ketika seseorang memiliki energi yang tinggi dalam hal ini, mereka cenderung lebih fokus, termotivasi, dan memiliki keyakinan yang kuat dalam kemampuan untuk mencapai kekayaan. Mereka akan cenderung mengambil tindakan yang diperlukan dan menciptakan peluang untuk mencapai tujuan itu. Dengan begitu, semakin besar energi seseorang dalam hal ini, semakin besar pula kemungkinan mereka untuk mewujudkan kekayaan. Bukan hanya besarnya energi, kendaraan apa yang digunakan oleh seseorang untuk membawanya pergi ke tujuan juga menentukan. Semakin besar energi seseorang, semakin besar pula kemampuan mereka untuk memanfaatkan kendaraan tersebut untuk mencapai kekayaan yang diinginkan. Mitos pesugihan. Maaf, agak sedikit menyimpang dulu. Ini tidak membahas mitos pesugihannya, apakah hal semacam ini memang nyata atau tidak. Percaya atau tidak terserah saja, bebas. Ini hanya gambaran dan nanti dikaitkan dengan kendaraan dalam Law of Attraction. Dalam mitos pesugihan, seseorang diyakini dapat memperoleh kekayaan dengan cara mengorbankan sesuatu yang berharga, seperti ritual tertentu yang melibatkan hewan atau benda-benda lain. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan ritual yang lebih ekstrim, seperti mengorbankan nyawa manusia. Konon, setelah ritual tersebut dilakukan, kekayaan akan datang dengan sendirinya, bahkan tanpa perlu usaha yang berarti. Mitos pesugihan, selain aspek moralitasnya yang dipertanyakan, kebenaran atau efektivitas ritual-ritual semacam itu masih menjadi perdebatan. Apakah kekayaan yang diperoleh benar-benar bersumber dari pesugihan, atau hanyakah keberuntungan semata? Ini menjadi pertanyaan yang sulit untuk dijawab. Dari salah satu sumber dalam mitos pesugihan tersebut, dikisahkan, juru kunci akan menanyakan ke pelaku pesugihan apakah memiliki usaha, bisnis, atau pekerjaan sebagai sarana datangnya rezeki. Jadi, tetap diperlukan semacam sarana di sini, kendaraan untuk mencapai kekayaan. Pesugihan membutuhkan sarana sebagai datangnya rezeki, apakah itu usaha, bisnis, atau pekerjaan. Mewujudkan sesuatu dengan hukum tarik-menarik atau Law of Attraction pun tetap perlu melalui sarana atau kendaraan, tetapi tidak ada resikonya. Jadi, bukankah lebih baik menggunakan Law of Attraction? Kendaraan mengantar ke tujuan.
Kendaraan akan mengantar seseorang dan mempercepat capai tujuan seperti sumber daya yang mereka butuhkan untuk mencapai kekayaan. Kendaraan ini mungkin mengacu pada keterampilan, pengetahuan, koneksi atau sumber daya lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan kekayaan. Dikatakan, semakin besar energi seseorang, semakin besar pula kemampuan mereka untuk memanfaatkan kendaraan tersebut untuk mencapai kekayaan yang diinginkan. Tergantung kecocokan individu. Kendaraan tertentu mungkin lebih cocok untuk memperluas kesempatan finansial Anda. Berikut beberapa contohnya. 1. Kendaraan pendidikan. Investasi dalam pendidikan seperti gelar atau sertifikasi yang relevan dengan bidang yang diminati dapat membuka pintu menuju karir yang lebih menguntungkan. 2. Kendaraan investasi. Melakukan investasi yang cerdas dalam saham, obligasi, properti, atau instrumen keuangan lainnya dapat membantu Anda membangun kekayaan dari waktu ke waktu. 3. Kendaraan bisnis. Memulai bisnis sendiri atau berinvestasi dalam bisnis dapat menjadi jalur menuju kekayaan yang signifikan, meskipun juga memiliki resiko yang sesuai. 4. Kendaraan karir. Memilih karir yang menjanjikan peluang pertumbuhan gaji yang tinggi dan potensi bonus yang besar dapat mempercepat akumulasi kekayaan Anda. 5. Kendaraan keterampilan. Mengembangkan keterampilan yang dicari di pasar kerja dapat membantu Anda mendapatkan posisi yang lebih baik secara finansial. 6. Kendaraan penyimpanan nilai. Aspek tertentu dari properti seperti tanah atau barang seni dapat berfungsi sebagai sarana penyimpanan nilai dan bahkan meningkatkan nilainya seiring waktu. 7. Kendaraan koneksi orang-orang. Koneksi dengan orang lain seringkali menjadi sarana yang sangat penting untuk mencapai tujuan kita. Seperti halnya kendaraan membantu kita berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Koneksi dengan orang-orang membantu kita mengatasi hambatan, mendapatkan saran, dukungan, dan sumber daya lain yang diperlukan untuk mencapai tujuan kita. Dalam banyak kasus, jaringan sosial yang kuat dapat membuka pintu-pintu baru dan memberikan peluang yang mungkin tidak akan kita dapatkan jika menjalani perjalanan sendiri. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-379 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya akan mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.